Bab 1251, Keputusan Pegunungan Suci. Keduanya bergegas pergi bersama Chu Qingcheng di belakangnya. Namun tidak keluar dari Ruby Cloud Sect, malah menyelinap ke dekat aula utama. Patroli murid-murid lewat dan keduanya menjatuhkan mereka tanpa suara. "Apa yang sedang kamu lakukan?" bisik Chu Qingcheng. Li Jingtian mengabaikan kekhawatirannya. "Nona Chu, mereka baik-baik saja. Pastikan untuk tetap diam dan ikuti aku." Kedua yang mulia membawanya ke tempat tersembunyi. Chu Qingcheng bingung, tapi mempercayai mereka karena mereka tidak menyakiti siapapun. Mereka mencapai bagian tersembunyi dari dinding bangunan dan melihat ke dalam melalui jendela. "Stuart Slow, kamu sudah minum selusin cangkir. Bisakah kita mulai?" Menguasai. Chu Qingcheng menatap keduanya dengan aneh. Melihat mereka muram, dia hanya bisa fokus kembali pada pemandangan di dalam aula. Tempat He Xiaofeng, tuannya, dan Zuo Fan berada. Zuo Fan meletakkan cangkir tehnya. "Ini seharusnya cukup. Aku sudah terhenti selama 1 jam sekarang. Haruskah aku melanjutkannya?" Permaisuri yang memikat. "Teh gadismu sungguh nikmat. Saya tidak pernah merasa cukup." "Stuart Slow, Lord Saint memanggilmu ke sini untuk berdiskusi, bukan mengobrol sambil minum teh." Wajah permaisuri yang memikat gelap, menatap Zuo Fan. Semuanya dimulai sebagai kesopanan, menunjukkan kepadanya keramah tamahan. Tetapi orang ini terus meributkan teh yang terlalu dingin atau terlalu panas. Kemudian dia mengisi dirinya dengan makanan ringan, hanya untuk meminta istirahat di toilet. Dia membuang-buang waktu, tidak diragukan lagi, tidak ingin melakukannya. Kita semua adalah orang-orang beradab di sini. Orang-orang berstatus tinggi dan tahu sopan santun. Jadi bersikap sopan adalah hal yang wajar. Tapi ini, Zuo Fan telah memerah susu mereka selama 1 jam sekarang. Keduanya tidak tahu apa yang dia mainkan. Tapi kesabaran mereka mulai menipis. Tidak mampu menjaga ketenangan mereka. Bang! Zuo Fan membanting cangkir tehnya. Mengamuk. Permaisuri yang memikat. "Apakah ini caramu memperlakukan tamu? Tidak bisakah seorang pria menikmati teh hangat yang enak di sekitar sini? Apakah ini keramahan Ruby Cloud Sect? Kamu sudah memiliki 18 di antaranya." Wajah He Xiaofeng berkedut, membentak. "Ini ke-6 kalinya kamu menggunakan dalih itu. Tidak bisakah kamu setidaknya mengubah skripmu? Anda mungkin menyukai kegelisahan ini, tetapi kami tidak. Apa yang kamu coba tarik?" Zuo Fan berseri-seri dengan malu-malu. "Sebanyak itu. Hahaha. Maaf. Saya tidak menghitungnya. Tapi bisakah aku mendapatkan isi ulangnya?" "Cukup." He Xiaofeng membanting meja. "Zuo Fan, aku belum pernah melihat orang yang lebih menjijikkan dalam hidupku. Saya tahu apa permainan Anda. Tetapi tidak peduli seberapa banyak Anda mengulur waktu, itu tidak akan berhasil. Sudah saatnya Anda memberi saya penjelasan. Mengapa Kaisar Iblis menyerang 2 kaisar tanpa alasan?" Zuo Fan mengangkat bahu. Seluruh domain suci mengetahuinya. Bahkan permaisuri yang memikat. Kedua kaisar berselisih dengan Kaisar Iblis dan mengobarkan perang. Jika bukan karena campur tangan Lord Saint, semuanya sudah berakhir sekarang. Kemudian, Saint mengambil peta laut Nether lalu kembali. "Tuan tidak perlu ikut campur dalam pertengkaran kita. Itu adalah keputusan Pegunungan Suci. Tidak memerlukan diskusi dengan siapapun, terutama dengan Anda." He Xiaofeng melepaskan aura kuatnya yang dipenuhi rasa haus darah. Zuo Fan mencibir ke dalam. Dia bisa mengeluarkan semua yang dia inginkan sekarang. Permaisuri yang memikat turun tangan. "Tuan Suci, pikirkan segalanya. Jika Qingcheng mengetahui kematiannya, keadaan akan menjadi lebih buruk. Akan buruk jika dia mengambil nyawanya." He Xiaofeng memadamkan amarahnya yang membara. Permaisuri yang memikat berkata, "Pelayan Zuo, aku tahu kamu menggunakan semua kekuatan Kaisar Iblis dengan Zhao Chen dalam pengasingan. Beraninya kamu melawan 2 kaisar atas nama Kaisar Iblis. Tapi begitu dia keluar, dia akan membuatmu bertanggung jawab. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh permaisuri memikat."
Yang aku lakukan hanyalah demi Kaisar Iblis. Saya memulai perang dengan persetujuan Tuan. Tidak ada gunanya kamu ikut campur. Hahaha. Stuart Slow, kamu membakar jembatan. Permaisuri memikat mengejek. Kaisar Iblis memiliki kekuatan untuk melawan keduanya karena aku dan Kaisar Pedang telah melemahkan mereka. Sementara kalian berdua berdiri dan menonton. Kami mengalami kerugian besar. Saya bisa mengabaikan ini. Tetapi sekarang Anda ingin kami mundur. Itu tidak terlalu jujur. Tapi memang begitu. Karena kesepakatan kita sudah selesai. Anda mendapatkan peta Laut Nether. Jadi apa yang kurang? Aku tidak peduli dengan pertengkaran kalian. Kamu dilarang berkelahi. He Xiaofeng membanting meja lagi. 8 kaisar akan berubah. Beberapa murid akan turun dari pegunungan suci. Menggantikan beberapa dari 8 kaisar. Tidak jelas siapa yang akan melakukannya. Terlalu dini bagimu untuk memperjuangkan lebih banyak tanah. Zuo Fan berkata, ganti 8 kaisar. Apakah kamu bercanda? 8 kaisar mewakili pegunungan suci. Tetapi mereka berada di luarnya. Mereka datang dari setiap sudut tanah suci dan memahaminya dengan baik. Mereka yang berhak menjadi orang suci tidak mengetahui apapun tentang situasi tempat suci. Mereka tidak memiliki pengalaman untuk menangani faksi lokal dan memadamkan kekacauan. Ini akan menjadi keajaiban jika domain suci tidak terbakar habis. Itu tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Termasuk pasokan pegunungan suci. Pasti ada kecelakaan. Apakah kamu meremehkan kami? Itu bukan penghinaan, tapi fakta. Mata Zuo Fan bersinar. Domain suci adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Tetapi bagi mereka untuk membentuk faksi, mereka memerlukan keahlian untuk itu. Untuk mengetahui cara menarik orang dan merasa nyaman seiring pertumbuhan kekuatan mereka. Karena pegunungan suci hanya mengamati dari atas. Mereka tidak tahu apa-apa tentang cara kerja di bawah. Dengan beberapa perintah sembrono, tatanan domain suci akan dilanggar. Dan orang-orang akan hancur dan menderita. Permaisuri yang memikat tersentuh. Dan He Xiaofeng mencibir. Tidak ada yang akan mengaduk apapun saat kita turun. Kita bahkan bisa mengganti 8 kaisar dengan babi dan tetap tidak akan ada keberatan. Kalian hanya punya babi. Kamu berani mempermalukan pegunungan suci. He Xiaofeng meraung. Permaisuri yang memikat bergegas menghentikannya. Menasihati. Pelayan Zuo. Kami tidak mempunyai hak suara dalam keputusan pegunungan suci. Murid-murid mereka memiliki bakat luar biasa dan mungkin memenuhi syarat untuk posisi kita. Seiring waktu, mereka akan mendapatkan pengalaman dan menjadi penguasa yang cakap. Bisa, katamu. Ketika mereka tidak dapat mencapai kesucian dengan metode budidaya terbaik dan sumber daya yang melimpah yang diberikan kepada mereka. Zuo Fan mengejek, bahkan menjadikan mereka 8 kaisar. Meskipun waktu dapat memberi mereka pengalaman, pola pikir mereka tidak akan pernah berubah. Apakah mereka bangkit dari bawah? Akankah mereka mendengarkan saran orang lain? Sekelompok bajingan sombong cepat atau lambat akan menghancurkan segalanya. Menggunakan kekacauan di tempat suci untuk membesarkan rakyatnya sendiri adalah sebuah bentuk pegunungan suci yang sangat baik. Zuo Fan mengejek. He Xiaofeng mencibir dan permaisuri yang memikat menghela nafas. Juga, Zuo Fan melanjutkan. Permaisuri yang memikat. Mereka akan mengiring beberapa untuk menggantikan 8 kaisar. Tapi lain kali akan ada lebih banyak lagi. Suatu saat, semua akan tergantikan. Satu-satunya tanah yang diperintah oleh para penggarap terbawah akan diserahkan ke tangan orang-orang tinggi dan perkasa dari pegunungan suci. Maka siksaan kami tidak akan ada habisnya. Begitu juga denganmu. Hanya masalah waktu sebelum pegunungan suci dapat menghasilkan orang suci. Mengambil semua posisi tertinggi. He Xiaofeng mengejek. Dan, bukankah sekarang sama saja? Tentu saja tidak. 8 kaisar memiliki bagian sumber daya yang tersisa dari domain suci. Memberikan harapan untuk menciptakan beberapa orang suci. Tapi begitu pegunungan suci mengambil segalanya, harapan kecil ini akan hancur.
Peluang apa yang dimiliki oleh para penggarap yang lahir di luar pegunungan suci untuk mencapai puncak? Salahkan kelahiran mereka. Karena dilahirkan di tempat lain. He Xiaofeng menyeringai sinis. Tidak peduli betapa antagonisnya 8 kaisar. Mereka harus tetap diam. Anda dapat melanjutkan setelah penggantinya ada di sini. Kaisar lainnya harus segera memberitahukannya. Tidak ada seorang pun yang boleh membangkang. Bahkan Kaisar Iblis pun tidak. Apalagi orang sepertimu. Mata Zuo Fan bersinar karena haus darah. Dia datang menemui He Xiaofeng karena alasan lain. Tetapi keputusan pegunungan suci membuatnya marah. Dalam kedua kehidupannya, dia telah berusaha keras dari bawah. Harga dirinya membuatnya tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Bahkan kepada pegunungan suci sekalipun. Karena dia yakin suatu hari nanti dia akan melampaui orang-orang bodoh itu. Dia tidak memiliki sumber daya yang mereka miliki. Tapi dia menebusnya dengan usaha. Namun keputusan ini akan membuat masyarakat kehilangan harapan. Sumber dayanya akan berada di bawah kendali ketat dan bahkan mencapai kesucian hanya akan mungkin terjadi jika pegunungan suci mengizinkannya. Tidak ada harapan untuk menjadi kuat. Dia tidak tahu apa yang membuat pegunungan suci menjadi gila dan mengeluarkan keputusan seperti itu. Tetapi Zuo Fan pasti tidak akan pernah membiarkan mereka berhasil. Aku perlu mempercepat mengalahkan 8 kaisar. Bab 1252, Sejarah. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tatapan Zuo Fan menjadi dingin. He Xiaofeng melambai padanya dengan nada mencemooh. Katakan pada Kaisar Iblis untuk berhenti dan mengganti ajudannya. Atau pengganti pertama mungkin saja miliknya. Hahaha. Sein, apakah kamu mencoba membuatku dipecat? Tidak, aku hanya tidak menyukai Maverick. Maka kamu tidak boleh mengeluh ketika aku melangkahi. Melampaui. He Xiaofeng mengejek. Kamu mengancamku sekarang. Haha. Dengan apa? Zuo Fan menyeringai. Oh, aku tidak tahu. Qinceng. Chu Qinceng. He Xiaofeng tertawa lebih keras. Dia. Simpan itu. Tidak ada gadis yang bisa mempengaruhiku. Sebenarnya, aku akan mengancammu dengannya. Sifat pemberontakmu pasti sudah membuatmu terbunuh sekarang. Bahkan jika kamu adalah salah satu dari 8 kaisar. Kamu hanya bernapas karena aku tidak ingin dia tahu. Begitu aku membawanya ke pegunungan suci. Sebaiknya kau berhati-hati. Hahaha. Chu Qinceng sangat marah. Ini adalah rencananya selama ini. Dan aku hampir mempercayainya. Zuo Fan menoleh ke belakang sambil tersenyum. Tuan Suci, Anda terlalu mencemooh saya. Sebagai seorang kultivator lemah, saya tidak mendapatkan rahmat baik dari Kaisar Iblis hanya karena keberuntungan. Kamu pikir aku seperti kamu? Berjudi dengan perasaan seorang gadis. Terlalu beresiko. Nah, apakah kamu punya yang lain? Tentu saja, Zuo Fan mencibir. Alasan mengapa kamu harus memiliki Chu Qinceng? He Xiaofeng gemetar dan bertambah berat. Permaisuri yang memikat panik. Zuo Fan, kamu tidak boleh mengatakan hal yang tidak masuk akal. Lord Sein datang dari pegunungan suci untuk pertama kalinya. Dia melewati Ruby Cloud Sect, menemukan Qinceng menakjubkan, dan tertarik padanya. Seorang pria dan seorang wanita akan menjadi pasangan yang serasi. Itu sebabnya dia ingin membawanya. Ya, sesederhana itu. He Xiaofeng menambahkan. Zuo Fan berseri-seri. Jujur saja, karena kita hanya bertiga. Itu adalah alasan bagi semua orang. Untuk menyembunyikan kebenaran dan rahasia buruk tentang sejarah Qinceng. Sejarah. Keduanya berteriak. Dan He Xiaofeng tampak penuh kebencian. Apa yang kamu tahu? Aku tahu sesuatu. Tapi cukup. Hehe. Zuo Fan tersenyum licik. 100 tahun yang lalu, langit berubah. Suatu pertanda yang sangat penting. Kebetulan itu adalah kelahiran Qinceng di dekat Ruby Cloud Sect. Permaisuri yang memikat segera menghampiri dan mengetahui bahwa gadis itu istimewa. Diselimuti cahaya prismatik. Menganggapnya sebagai murid. Karena itu terlalu penting. Dia membungkam semua orang yang mengetahui tentang dirinya. Termasuk orang tuanya.
Chu Qingcheng menutup mulutnya. Tidak bisa mempercayai telinganya. Permaisuri yang memikat menjadi gelap. Sambil mengutuk, Zuo Fan, berhentilah memfitnah. Permaisuri yang memikat, kenapa begitu gugup? Izinkan saya menyelesaikannya terlebih dahulu. Zuo Fan melanjutkan. Permaisuri yang memikat menyelundupkan Qingcheng ke dalam sekte untuk membesarkannya. Hanya memberitahu pendukungnya. Penguasa Gunung Suci ke-6. Tuan tahu bahwa mengambil gadis itu akan menarik perhatian yang tidak diperlukan. Jadi dia mengatur agar putranya menikahinya 100 tahun kemudian. Itu akan membawa gadis itu ke gunung tanpa ada yang lebih bijaksana. Pasangan sempurna antara pria dan wanita. Bukan. Hahaha. Wajah He Xiaofeng berkedut dan membentak. Sampah. Mengapa kami melakukan ini pada Qingcheng? Karena kamu menemukan catatan kuno dan menakutkan. Bahwa dia berhubungan dengan jalur Sovereign. Zuo Fan berteriak. He Xiaofeng menunjuk ke arahnya dengan kaget. Bagaimana kamu tahu itu? Pegunungan Suci bukan satu-satunya yang memiliki catatan kuno. Tidak mustahil. Kami hanya menemukan sedikit demi sedikit dalam catatan kuno kami. Namun klan Luomu di bawah Kaisar Iblis telah. Tuan muda dia. Suara tajam permaisuri memikat menghentikannya. Tapi sudah terlambat. Zuo Fan mengejek. Apa yang kubilang padamu? Para pangeran yang berhak atas pegunungan suci tidak punya apa-apa selain pendukung besar mereka. Kalimat itu membuktikan segalanya. Coba tolak sekarang. Anda bajingan. Kamu membuatku terpancing. He Xiaofeng sangat marah dan haus darah. Chu Qingcheng tidak bisa melindungimu lagi. Kamu tahu terlalu banyak. Zuo Fan tidak peduli, dia akan menyerang. Anak lelakiku seorang pangeran. Ini salahmu. Mengetahui sesuatu tidak berarti kematian. Cobalah apa saja dan besok seluruh domain suci akan mendengar tentang ini. Semua orang akan berebut Chu Qingcheng. Apa gunanya gunung suci ke-6? Apakah Anda lupa tentang pegunungan lainnya? Hahaha. Sekelompok orang bodoh dan jompo yang terjebak di puncak kesucian pasti akan menjadi gila hanya dengan harapan mencapai tahap berdaulat. He Xiaofeng bergidik, menatap Zuo Fan dengan kebencian. Permaisuri yang memikat itu sangat serius. Meski kagum pada saat yang sama. Dia meringkuk di hadapan para orang suci seperti 8 kaisar lainnya. Tetapi anak ini pergi dan bermain-main dengannya. Namun, memanfaatkan seorang Seng bisa membuatnya menjadi abu suatu saat nanti. Dia mempermainkan hidupnya. Itu akan membuatnya tetap aman untuk saat ini. Tapi bencana akan datang pada akhirnya. Gunung Suci ke-6 tidak akan melupakan ini. Menghancurkan dia dan klan Luo untuk menyembunyikan rahasia ini. Permaisuri memikat melanjutkan. Saya telah berhati-hati untuk tidak membiarkan apapun bocor ketika saya melakukannya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Permaisuri yang memikat baru saja mengakui semuanya. Chu Qingcheng hampir menangis karena terkejut. Tetapi Li Jingtian menahan mulutnya. Dengan isak tangis samar terdengar saat air mata mengalir. Tuannya membunuh orang tuanya. Kamu tidak terlalu berhati-hati. Seseorang berpura-pura mati dan melarikan diri. Qingcheng memintaku untuk membantunya menemukan sejarahnya. Jadi aku melakukannya. Zuo Fan menyeringai. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Hanya menebak-nebak. Tapi ini terbukti cukup bagi keduanya untuk percaya dan mengakui segalanya. Sekarang dia bisa mengejar sekte Qingcheng tanpa masalah. Permaisuri yang memikat mengerutkan kening. Tidak. Saya memastikan tidak ada yang lolos. Tidak mungkin itu terjadi. Apa kamu yakin? Kenapa lagi dia tahu begitu banyak? He Xiaofeng mengutuk. Apa yang ingin kamu diamkan? Zuo Fan mengangkat bahu. Aku akan memberitahumu ketika aku sudah mengetahuinya. Tapi, kuharap tidak ada hal buruk yang terjadi pada klan Luo dan Kaisar Iblis karena keputusan pegunungan suci. Zuo Fan kemudian pergi. Tertawa sebelum keluar. Kamu hanyalah orang suci yang bodoh. Kamu bahkan belum berani menantangku. Brengsek. Bang. He Xiaofeng meremutkan meja. Aku adalah tuan muda dari Gunung Suci ke-6. Namun aku bahkan tidak bisa menyentuh serangga sialan itu. Anak ini benar-benar menakutkan.
Permaisuri yang memikat menghela nafas. Menunggu He Xiaofeng menjadi tenang sebelum tersenyum. Dia hanya pintar. Sementara di bawahmu dalam segala hal. Wajah He Xiaofeng berkedut. Dan darah keluar dari mulutnya. Terkutuklah. Dia sama sekali tidak ada bandingannya denganku. Begitukah caramu menyanjungku? Menguasai. Ini buruk. Seorang murid berseru. Guru. Saudari kita menderita serangan dan 50 orang tidak sadarkan diri. 50 orang pingsan tanpa ada tanda-tanda siapa yang melakukannya. Mereka pasti luar biasa. Cari sekte itu. Ya. Murid itu bergegas keluar. Tepat ketika yang lain masuk. Guru. Bibi senior Mei ditemukan tidak sadarkan diri dan saudari junior Qin Cheng hilang. Apa? He Xiaofeng meraung. Chu Qin Cheng adalah kekasihku. Dibesarkan selama 100 tahun hanya untukku. Aku tidak akan menerima ini. Aku akan membantai siapapun yang terlibat dalam hal ini. He Xiaofeng menghilang sebelum ada yang bisa menghentikannya. Bab 1253 Pengantaran. Suara mendesing. Di hutan lebat. Zuo Fan menunggu saat Li Jingtian dan Qiu Yanhai muncul bersama Chu Qin Cheng. Steward Zuo. Tidak perlu sopan santun. Zuo Fan hanya melihat ke arah Chu Qin Cheng. Memahami rasa sakitnya. Qin Cheng. Begitulah adanya. Jangan merasa sedih. Semuanya sudah berlalu sekarang. Chu Qin Cheng merasa hancur. Memeluknya erat-erat. Zuo Fan. Aku tidak punya siapa-siapa. Saya tidak memiliki orang tua dan sekarang tuan saya adalah seorang pembunuh brutal. Saya. Nah. Bukankah aku masih di sini? Sambil menggosok punggungnya. Zuo Fan dengan lembut berkata. Wanita tua itu berpura-pura. Sekarang kamu tahu. Baguslah kamu akhirnya meninggalkannya. Katakan saja padaku bagaimana kamu ingin dia ditangani dan aku akan membantumu. Chu Qin Cheng ragu-ragu. Permaisuri yang memikat telah merawatnya selama 100 tahun dan juga merupakan tuannya. Dia tidak bisa meninggalkan semuanya begitu saja. Bahkan dengan pengkhianatan ini. Zuo Fan senang karena merusak hubungan mereka. Keterikatan Chu Qin Cheng pada permaisuri memikat telah menghalangi rencana Zuo Fan begitu lama. Tapi sekarang dia bebas bertindak. Chu Qin Cheng tidak ingin tahu dia akan membunuh wanita itu. Tapi dia tidak akan menentangnya. Zuo Fan menepuk punggungnya. Menghiburnya. Pergilah bersama mereka ke klan Luo. Di tempat yang aman sehingga orang itu tidak akan membawamu. Chu Qin Cheng mengangguk. Zuo Fan sekarang adalah satu-satunya penyelamatnya. Bawa Nona Chu dan lindungi dia setiap saat. Ya. Para tetua membungkuk dan memegang lengan Chu Qin Cheng sebelum melepaskan diri. Zuo Fan menyeringai. Beberapa menit kemudian, He Xiaofeng berlari kemana-mana untuk mencari petunjuk. Bajingan. Dia sengaja berhenti untuk membuatku bingung. Aku tidak akan tertipu. Aku akan menangkapmu dan membuatkanmu daging cincang. Aku akan mendapatkan Qin Cheng kembali. Suara mendesing. Sesosok menghalangi jalannya. Membuatnya tersentak hingga berhenti. Tuan Sei, kemana Anda akan pergi? Zuo Fan terkekeh dengan tangan ditangkupkan. He Xiaofeng membentak. Kotoran busuk. Pergilah. Ini bukan urusanmu. Merupakan kehormatan terbesar bagi kami untuk melayani Anda. Santo. Katakan pada saya apa masalahnya. Tuan. Dan saya mungkin bisa membantu. Saya seorang suci. Mendominasi seluruh domain suci. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu saya? Pergilah sebelum aku kehilangan kesabaranku. Jangan berpikir sejenak bahwa kamu bisa pamer hanya karena kamu tahu rahasiaku bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Ketahuilah bahwa aku bisa memberimu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Oh, begitu. Tolong beri pencerahan padaku. Hahaha, Zuo Fan mencibir. Berdiri di sana dan menghalangi jalannya. He Xiaofeng berkata, baik, kamu yang memintanya. Jadi jangan datang menangis padaku nanti. He Xiaofeng melepaskan kekuatan sainnya yang perkasa. Memberikan semua tekanannya pada Zuo Fan. Aura yang mengerikan itu akan membuat kaisar normal tidak dapat bertugas karena luka yang parah. Zuo Fan berdiri seperti angin sepoi-sepoi yang menerpa dirinya.
Pusaran energi hitam pada dirinya menghilangkan kekuatan Sein dan menyerapnya sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? He Xiaofeng tersentak kaget. Kamu hanya serangga. Namun kamu bisa, tunggu, kamu tidak berada dalam tahap kondensasi Qi. Bagaimana lagi kamu bisa terbang? Zuo Fan mencibir. Tidak mungkin seorang kultivator kondensasi Qi bisa terbang. Apalagi memblokir setengah tekanan Anda. Mereka akan hancur berkeping-keping alih-alih tetap berbicara denganmu. Hahaha. Kamu sedang merendah. He Xiaofeng ternganga. Lalu berubah menjadi serius. Kultivasi apa yang kamu miliki? Di sekitar puncak panggung kaisar. Begitu. Lumayan tapi masih belum mendekati levelku. He Xiaofeng santai. Harga dirinya sekali lagi muncul. Kamu masih berani menghalangiku. Kalahkan saja. He Xiaofeng menembak Zuo Fan. Menggunakan seluruh kekuatannya. Ingin melewatinya. Seorang suci pasti mempunyai kekuatan untuk melakukan hal itu terhadap seorang kaisar. Meskipun dia tidak menentang kaisar normal manapun. He Xiaofeng bertabrakan dengan sesuatu yang terasa seperti tembok. Menghentikan langkahnya. Dia mendongak kaget dan menemukan sebuah tangan meraihnya. Bagaimana ini mungkin? He Xiaofeng kewalahan. Seorang kaisar menghentikanku dengan satu tangan. Bang! Lengan kilin Zuo Fan menjentikkannya sejauh 1000 meter. Membuatnya terjatuh. Ketika dia pulih, dia dalam keadaan parah. Apa yang kamu lakukan? Pelayan klan Luo. Zuo Fan. Zuo Fan menyeringai. Ketenangannya membuat sekelilingnya menjadi tenang. He Xiaofeng ketakutan. Menghentikannya dengan mudah berarti dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya benar-benar meremehkannya. He Xiaofeng mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya. Tubuh suci. He Xiaofeng bergetar dan meledak dalam cahaya putih. Membentuk gambar besar di sekelilingnya yang memiliki 8 pedang dewa di punggungnya. He Xiaofeng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan bangga pada sosok besar itu. Tangan raksasa itu mengambil 2 pedang yang berkedip-kedip dari punggungnya. Masing-masing sepanjang ratusan meter yang mengeluarkan angin kencang saat ditarik. Permaisuri memikat baru saja memeriksa murid-muridnya yang tidak sadarkan diri ketika dia membeku sebelum menembak. Orang suci melepaskan tubuh sucinya. Dia pasti bertemu dengan seorang ahli hebat. Suara mendesing. Tebasan itu membelah langit sambil menunjuk ke arah Zuo Fan. Maka kamu tahu perbedaan kita. Menjadi kaisar puncak. Tanda kekaisaranmu tidak berarti apa-apa di hadapan tubuh suciku. Bawa kembali Chu Qingcheng sekarang. Karena aku punya banyak cara untuk membungkam klan Luo dan kaisar iblis. Benarkah? Zuo Fan mengejeknya. Mengangkat lengan kilin dengan tatapan membara di matanya. Maaf. Meskipun tidak ada pertikaian di antara kita. Kamu mengejar Qingcheng. Semakin cepat Anda keluar dari gambaran itu, semakin baik. Anda tidak tahu tetapi di Nethersi, saya berencana berurusan dengan Anda. Meskipun saya tidak pernah mendapat kesempatan. Sekarang, kamu datang memintanya. He Xiaofeng tertawa. Tangani aku. Kamu punya keberanian. Kalau begitu tunjukkan padaku. Bagaimana kamu akan menangani orang suci? Ledakan. He Xiaofeng menebaskan kedua pedangnya ke arah Zuo Fan dengan kekuatan untuk mengoyak dunia. Dunia bergeser dan matahari meredup. Karena akhir hari adalah malam. Zuo Fan tidak bergerak, tidak menunjukkan reaksi. Saat bilahnya mencapai dia, matanya bersinar dan meninju. Tinju tiran kilin. Gemuruh. Sebuah pukulan untuk menghancurkan dunia. Pedang He Xiaofeng berbenturan dengan pukulan Zuo Fan. Dan dalam kilatan merah, pedang itu patah. Ruangan itu retak saat bekas luka hitam muncul di sekitar mereka akibat tinju yang tak tergoyahkan. Saat kekuatan yang tak terhentikan mencapai He Xiaofeng, tinju perkasa itu menerobosnya. Badan suci memiliki lubang setinggi 500 meter di dalamnya. Tubuh besar itu terhuyung sebelum menghilang. He Xiaofeng batuk 3 suap darah saat dia jatuh ke tanah. Bab 1254 Tebakan salah. Bang! He Xiaofeng terbanting keras ke tanah. Tubuhnya hancur dalam segala hal.
Lebih buruk lagi, jiwanya terluka parah. Membutuhkan 1 dekade untuk menenangkan diri. Tapi sekarang, dia tidak punya kekuatan lagi. Seperti serangga. Bahkan tahap pendirian yayasan bisa menamparnya hingga melampaui batas. Zuo Fan tertidur. Menatap korbannya dengan senyum sinis. He Xiaofeng gemetar ketakutan. Kak, kamu bukan manusia. Anda adalah monster. Binatang spiritual. Atau naga. Saya seorang suci. Manusia terkuat. Bagaimana kamu bisa menghancurkan tubuh suciku bahkan tanpa tanda kekaisaran? Hahaha. Kamu benar. Meski agak salah. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Saya setengah binatang. Tapi bukan naga atau binatang spiritual. Leluhur naga penghancur binatang suci membentuk kembali tubuhku dengan sisiknya. Membuatnya tidak bisa dipecahkan. Tangan kanan ini berasal dari kaki Soaring Kilin. Di Laut Nether, saya mendapat bimbingan dari Kaisar Tiran. Saya hampir tidak perlu menggunakan apapun untuk menghadapi orang suci awal yang fanatik seperti Anda. Landasan saya jauh di atas Anda. Apa? He Xiaofeng ternganga. Ada begitu banyak ahli kuno di belakangmu. Siapa kamu sebenarnya? Mantan Kaisar Iblis Zuo Yifan. Pengurus klan Luo saat ini. Zuo Fan tersenyum. Mengenai proses kedatanganku yang kedua, aku akan merahasiakannya. Meneguk. He Xiaofeng tergagap. Kaisar Iblis Zuo Yifan. Kudengar dia mendapatkan metode budidaya 9 kata-kata penguasa dan itulah mengapa kamu bisa menghindari bencana itu. Benar. Tapi sudah terlambat. Apa yang sedang kamu lakukan? He Xiaofeng bergidik ketakutan. Zuo Fan mencibir. Apa yang kamu tanyakan? Bukankah sudah jelas? Saya baru saja membocorkan rahasia terbesar saya dan bukankah Anda harus memberikan pertimbangan yang sama? Pertimbangan. Benar. Tunjukkan perhatian dengan berbagi juga. Zuo Fan menyeringai. Mengangkat tangan yang mengeluarkan energi hitam. Meletakkannya di atas kepalanya. Aku membuka hatiku untukmu. Jadi kamu harus mati. Karena orang mati tidak bercerita. Sampai jumpa, Tuan Sei. Semoga Anda mendapat keberuntungan besar untuk dilahirkan kembali di pegunungan suci. Tidak seperti saya. Untuk datang dari anak tangga terbawah. Meskipun aku tidak keberatan. Karena kelahiranku yang rendah memungkinkanku mengirimmu. Dari kelahiran yang tinggi. Untuk bereinkarnasi. Hahaha. Tidak. Jangan, Ratapan kesakitan menggetarkan hutan saat energi hitam menyebar. Ketika Zuo Fan berdiri, dia dikelilingi oleh debu dan kain yang terbawa angin. Zuo Fan menghela nafas. Seorang suci pasti memiliki kultivasi yang kuat. Untunglah saya sudah lama tidak menggunakan Demon Transformation Art. Saya perlu beberapa hari untuk melakukan konsolidasi. Saya lebih suka menghindari berakhir seperti pengkhianat Zhao Chen. Hahaha. Suara mendesing. Telinga Zuo Fan bergerak-gerak mendengar suara itu dan menghilang. Kamu datang tepat pada waktunya untuk melapor ke Gunung Suci ke-6. Suara mendesing. Permaisuri mempesona mendarat dan melihat sekeliling. Aneh. Saya baru saja melihat tubuh suci orang suci di sekitar sini. Di mana dia? Menguasai. Murid Ruby Cloud Sekte juga tiba. Kami telah melihat sekeliling tetapi tidak ada tanda-tanda siapapun. Permaisuri yang memikat mengangguk dan ragu-ragu. Apakah pertempuran sudah berakhir? Sehingga mereka berpencar. Tidak ada satupun mayat di sekitarnya. Jadi itu berarti orang yang membawa kinceng tidak bisa dihentikan oleh seorang Saint. Bukankah itu berarti mereka juga memiliki Saint? Permaisuri yang memikat menginjak sesuatu yang menarik perhatiannya. Debu serta potongan pakaian yang familiar. Ini. Sang permaisuri yang memikat berteriak dengan sangat terkejut. Ini adalah pakaian orang suci. Apa yang dilakukannya di sini? Apakah dia terbunuh? Permaisuri yang memikat tersentak ketakutan. Lututnya melunak dan terjatuh ke tanah karena terkejut. Ini sangat buruk. Tuan Muda Gunung Suci ke-6 meninggal di wilayah Ruby Cloud Sect. Kemudian Tuhan akan melampiaskannya padaku. Murid-murid, kumpulkan semua orang sekaligus. Kami akan melapor ke Pegunungan Suci ke-6.
2 minggu kemudian, di Gunung Suci ke-6, di sebuah ruang belajar yang kuno dan besar, seorang pria parubaya dengan kumis kembar memegang debu dan sisa-sisa pakaian di tangannya dengan mata merah. Pria itu meledak dengan aura ganas, menghancurkan mejanya dan segala sesuatu di ruangan itu. Permaisuri mempesona yang menggigil dikirim terbang dan batuk darah. Siapa yang melakukan ini? Mengapa hanya putraku yang menderita di negeri 8 kaisar? Pria parubaya itu meraung, mengarahkan mata merahnya ke permaisuri yang memikat, berkedip di wajahnya dan menjambak rambutnya. Dia melolong di telinganya. Permaisuri yang memikat, jelaskan dirimu. Apa yang telah terjadi? Mengapa anak saya menderita di sekte Anda? Tuan Gunung, nasib Tuan Muda tidak ada hubungannya dengan saya. Kami tidak melakukannya. Tentu saja aku tahu itu. Jadi berhentilah membuang-buang waktuku. Anda tidak memiliki apa yang diperlukan. Bang! Permaisuri yang memikat terlempar ke dinding ketika pria itu mengamuk. Saya bertanya kepada Anda siapa yang membunuh anak saya di wilayah sekte Anda. Sebaiknya kamu punya jawabannya atau aku akan menghapus Ruby Cloud Sect dari domain suci. Tuan Gunung, kami akan menyelidiki ini dan melaporkannya kepadamu. Permaisuri yang memikat kembali berlutut ketakutan. Pria parubaya itu memegangi kepalanya dengan sedih. Fenger, kamu sangat menderita. Bahkan tidak meninggalkan satu tubuh pun. Fenger, aku pikir Chu Qingcheng akan sangat bagus untukmu dalam memahami Sovereign Stage. Tapi sekarang aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Lalu bagaimana dengan muridmu? Apa yang terjadi dengannya? Jika dia hancur, aku bisa mengizinkannya masuk ke Gunung Suci sebagai seorang janda. Dia, permaisuri memikat tergagap. Pria itu menjadi sangat dingin. Bagaimana dengan dia? Bukankah dia sudah dekat dengan Fenger? Apakah dia tidak peduli jika dia mati? Tidak masuk akal. Tuan Muda Gunung Suci menunjukkan kepeduliannya dan dia tidak menginginkannya. Dia hanya tidak tahu kekayaannya sendiri. Baiklah. Karena tidak ada apa-apa di sana, aku akan tetap mengizinkannya berada di Gunung Suci sebagai menantu perempuanku. Karena sudah lama bersama Fenger. Tapi lebih baik dia membersihkan tindakannya sebagai seorang janda yang hancur. Itulah satu-satunya cara untuk memindahkanku dan mengizinkannya masuk tanpa menimbulkan kecurigaan pada gunung lain. Apakah aku sudah menjelaskannya? Tuan Gunung, itulah intinya. Wajah permaisuri memikat bergetar keras. Pria itu menatapnya lama. Bukan itu intinya. Lalu apa? Aku tidak memintanya untuk benar-benar bersimpati pada putraku. Aku hanya bersikap seperti itu untuk membodohi orang lain. Apa susahnya itu? Bagaimana Anda mengajarinya selama ini untuk tidak mengelola murid? Tidak, Tuan Gunung. Aku tahu bagaimana mengatur murid-muridku dan membimbing mereka setelah bertahun-tahun bersama. Tapi, apa? Tapi dia harus hadir dulu. Pria itu terdiam. Kesedihannya hilang. Apa maksudnya itu? Anda tidak mengatakan. Permaisuri memikat menundukkan kepalanya. Dia sebenarnya sangat mencintai Fenger sehingga dia bunuh diri. Pikiran pria itu menjadi liar dengan dugaan-dugaan. Permaisuri yang memikat berkedip, tersesat, mengambil nyawanya. Qingcheng dan putramu hampir tidak mengenal satu sama lain. Apakah kamu tidak melebih-lebihkan pesona putramu di sini? Keheningan permaisuri yang memikat membuat pria itu semakin marah. Kau sungguh mengecewakan. Bagaimana mungkin kamu tidak memperhatikan muridmu? Kami telah memelihara babi hadiah ini selama 1 abad. Bahkan dengan kepergian putraku, dia seharusnya tidak terluka. Sialan. Kembalikan babi hadiahku. Pria itu mencengkeram leher permaisuri yang memikat dengan amarah di matanya. Dia lebih peduli pada Chu Qingcheng daripada putranya. Tuan Gunung, dengarkan aku. Qingcheng, baik-baik saja. Suara serak permaisuri memikat nyaris tidak terdengar. Pria itu bersemangat dan melepaskannya. Lalu tentang apa itu? Saya pikir, dia tidak ada di sini karena seseorang membawanya. Kata permaisuri yang memikat. Wajah pria itu bergetar. Lalu dia mencengkeram leher permaisuri yang memikat itu lagi. Tapi lebih erat lagi.
Bab 1255, Kaisar Iblis bertindak. Batuk. Permaisuri memikat mencakar tangan dinginnya dan terbatuk-batuk. Tuan Gunung, ampuni aku. Wanita busuk yang malang. Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Pria itu mengertakkan gigi. Putraku mati di dekat tempatmu dan kemudian kamu kehilangan babi hadiah yang aku pelihara selama 1 abad. Jadi, beritahu saya apa yang pantas Anda dapatkan. Permaisuri yang memikat memegangi lehernya yang sakit. Tergagap. Tuan Gunung. Kinceng hanya hilang. Kita hanya perlu mendapatkannya kembali. Itu lebih baik daripada mati. Seolah-olah, Bang, melemparkannya ke masa dewasa lagi. Dia membentak. Saya akan lebih bahagia jika dia mengambil nyawanya karena putra saya. Sekarang dia sudah pergi dan anak saya sudah meninggal. Aku tidak hanya kehilangan segalanya, tapi tidak ada sedikit pun perasaan di antara mereka. Apakah kamu tahu tentang patah hati yang aku alami? Saya pikir Anda tidak merasakan apapun. Sebagai orang yang praktis, permaisuri memikat membungkuk, menyimpan bagian itu untuk dirinya sendiri saat dia berkata, "Tolong tahan kesedihanmu, Tuan Gunung. Hentikan omong kosongmu. Aku ingin tahu segalanya. Apa yang terjadi dan bagaimana kamu kehilangan Kinceng? Bicara atau mati?" Pria itu menuntut. Permaisuri memikat membungkuk dan melaporkan bagaimana He Xiaofeng memanggil Zuo Fan untuk memperingatkannya. Hanya agar Zuo Fan mengetahui segalanya. Tidak lama setelah Zuo Fan pergi, kami menemukan murid-murid yang tidak sadarkan diri di sekte tersebut dan Kinceng bilang, "Tuan muda bergegas mengejar. Dan saya tidak sadar ini akan menjadi kali terakhir saya menyaksikan kejeniusan, kebaikan, dan sifat ramah Tuan muda." Oh, kesedihannya. Berhenti menangis. Penguasa gunung membentaknya. "Saya tahu persis seperti apa putra saya. Apalagi ramah. Kamu hanya menangis demi aku." Permaisuri memikat tersenyum kering. Tuan Gunung sangat berwawasan luas. Tetapi Tuan Muda mendapat rasa hormat dari banyak orang. Hahaha. Mengabaikan sanjungan terang-terangan, pria itu berkata, "Jadi itu semua terjadi setelah Zuo Fan pergi. Bukankah dia punya hubungan keluarga?" Itu tidak mungkin. Permaisuri yang memikat menggelengkan kepalanya. "Mengapa tidak, Tuan Gunung? Zuo Fan adalah tangan kanan Kaisar Iblis. Dia sangat pandai. Tapi dia sama lemahnya dengan serangga. Di tahap tempering tulang. Dia sudah lama direduksi menjadi pupuk jika bukan karena perlindungan yang ditawarkan status tingginya. Tuan Muda adalah seorang suci yang bahkan tidak bisa disentuh oleh serangga apapun. Itu tidak mungkin. Lalu yang ada di sekitarnya?" Tuan Gunung memicingkan matanya. 8 kaisar masih menggelengkan kepalanya. "Tuan Gunung, klan Luo mencari perlindungan dengan Kaisar Iblis. Mereka tidak dapat memiliki ahli apapun. Mereka setidaknya berada di bawah Kaisar Iblis. Sementara yang membawa Kinceng bergerak seperti angin. Membuat Mei Sangu, adik perempuanku, tidak sadarkan diri bahkan tanpa bereaksi. Setidaknya ini adalah level 8 Kaisar. Klan Luo tidak mungkin melakukannya. Dan, ya, saat kami berada di sekte tersebut, saya melihat tubuh suci Tuan Muda. Tetapi saat kami sampai di sana, tidak ada seorang pun di sana. Ini membuktikan pertarungan Tuan Muda berlangsung cepat. Tuan Gunung, satu-satunya yang mampu membunuh Tuan Muda begitu cepat adalah seorang suci. 8 kaisar tidak akan pernah bisa melakukan ini." Mountain Lord mengangguk. "Ya, kamu benar tentang itu. Tapi siapa yang melakukannya? Untuk membunuh Fenger dalam sekejap, seseorang harus memiliki kekuatan Sen tingkat menengah. Mungkin, Tuan Gunung, apakah kamu mengetahuinya? Ada satu faksi yang memiliki kekuatan seperti itu. Para suci naga." Penguasa gunung memicingkan matanya. 7 gunung suci dan para naga berselisih. Tapi sudah bertahun-tahun sejak kita berpotongan. Mereka menghindari konflik apapun. Mereka tidak akan pernah bisa menyerang anak saya. Mungkin harga diri Tuan Muda yang luar biasa memprovokasi mereka. Tidak, aku sudah memperingatkannya untuk tidak menyentuh kadal itu. Penguasa gunung menyangkal tebakannya.
Jika bukan naga, maka pegunungan suci lainnya. Apakah rahasia Chu Qingcheng bocor? Keduanya berbagi pandangan dan mengangguk. Ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Zuo Fan memiliki motif terbesar untuk membawanya, tetapi tidak memiliki kekuatan, sehingga keduanya mencoretnya. Segalanya menjadi rumit, dan mereka tidak dapat mengetahui siapa dalang di baliknya. Mereka percaya kematian He Xiaofeng disebabkan oleh Chu Qingcheng. He Xiaofeng pasti menemukan rahasia pihak lain dan dibungkam. Fenger, aku akan menemukan pembunuhmu dan menyelamatkan Chu Qingcheng yang berharga. Tuan Gunung bersumpah. Permaisuri yang memikat berkata, karena rahasianya terbongkar. Apakah ancaman Zuo Fan masih berlaku? Ya. Sambil meliriknya sekilas, Mountain Lord melanjutkan. Selama itu bukan rahasia umum, ancamannya akan nyata. Tidak ada yang akan menyebarkan rahasia ini. Tidak kami. Tidak yang mengambil Chu Qingcheng. Kita harus menyerang terlebih dahulu dan segera membawa Chu Qingcheng bersama kita. Permaisuri yang memikat mengangguk. Apakah kita harus memaafkan tindakannya yang menantang? Bukankah itu hanya daratan? Dia bisa menimbulkan masalah bagi murid pegunungan suci berikutnya. Selama dia tutup mulut, penguasa gunung mencibir. Aksi bersama 7 gunung suci berasal dari rasa takut orang-orang tua bodoh itu karena kejadian seabad yang lalu. Bahwa akan muncul seorang ahli kuat yang akan menggulingkan kekuasaan mereka. Mereka ingin mengatur semua sumber daya sehingga bahkan seorang jenius yang tidak saleh seperti 10 penguasa kuno pun tidak dapat mencapai kesucian tanpa izin kami. Permaisuri yang memikat mengangguk. Hatinya tenggelam. Seperti yang dikatakan anak itu. Pegunungan suci ingin menghancurkan semua orang. Sekarang tidak ada harapan bagi orang lain untuk naik ke puncak. Zuo Fan kembali ke Gunung Setan, di mana dia bertemu dengan penjaga yang gugup di aula utama. Mereka membungkuk dan melaporkan kekhawatiran mereka. Steward Zuo, Anda di sini. Apa yang salah? Kenapa kalian semua ada di sini? Zuo Fan bertanya. Steward Zuo, serangan kita terhadap kedua kaisar berjalan lancar. Tetapi keduanya telah turun ke medan perang sendiri dan tidak ada dari kita yang bisa melawan mereka. Kami telah menerima laporan penting yang meminta bantuan Kaisar Iblis. Tapi Kaisar Iblis sedang mengasingkan diri dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami akan menderita kerugian besar jika ini terus berlanjut. Kita tidak bisa lagi menerima serangan Kaisar yang tak terhentikan. Oh begitu. Zuo Fan mengangkat alisnya. Jangan khawatir. Aku akan pergi menemui Kaisar Iblis sekarang untuk memintanya bertarung. Zuo Fan berjalan di antara kata-kata kepuasan mereka menuju pintu batu. Kaisar Iblis. Tuan, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Gemuruh. Pintu yang berat terbuka dan Zuo Fan masuk. Dia melihat Zhao Chen yang mengerikan dengan haus darah di matanya. Di mana bahan-bahanku? Nafas Kaisar Iblis tersengal-sengal. Zuo Fan tersenyum. Tuan Kaisar Iblis, saya tidak bisa lagi menyediakannya. Mengapa? Kaisar Falcon dan Kaisar Hantu telah turun ke medan perang, menghalangi kita untuk menangkap lebih banyak tahanan. Bang! Zhao Chen membanting ranjang batu itu, memecahkannya. Memalukan. Para bajingan itu menghancurkan segalanya. Aku akan mendapatkannya untuk ini. Ada laporan dari garis depan yang meminta bantuan Kaisar Iblis untuk melenyapkan mereka. Juga, dengan budidaya 8 kaisar yang luar biasa, mereka pasti akan menjadi dorongan besar. Zuo Fan mencibir. Mata Zhao Chen bersinar karena kebencian dan kegilaan. Hahaha. Dengan menggunakannya aku akan mencapai kesucian. Zhao Chen menghilang, meninggalkan Zuo Fan sendirian. Li Jingtian telah membawa Chu Qingcheng ke klan Luo lalu datang ke sini. Menghampiri Zuo Fan. Pelayan Zuo, kamu menyuruh dia mengolah apa? Kenapa dia begitu tidak menentu? Seperti orang gila. Hatinya yang menjadi liar. Itu tidak ada hubungannya dengan metode budidaya. Zuo Fan menghela nafas dan mencibir. Saat Kaisar Iblis bergerak, anjing-anjing gila akan saling menggigit. Seperti dulu di Gunung Iblis. Hahaha. Steward Zuo, kapan kita akan pindah?
Li Jingtian sangat ingin mengambil tindakan. Saudara-saudara tidak tahan lagi. Mereka ingin bertarung. Setelah Kaisar Falcon keluar, mereka semua menginginkan tindakan melawan 8 kaisar. Perintahmulah yang mencegah pasukan klan Luo bergerak ke wilayah Kaisar Hantu dan Kaisar Falcon dan merebut mereka. Hehehe, kamu cukup impulsif. Zuo Fan melotot. Para ahli klan Luo akan bertarung melawan pegunungan suci. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang bisa tampil terbuka. Dengan pegunungan suci yang membantu 8 kaisar, akan semakin sulit bagi kita untuk merebut wilayah yang lebih rendah di domain suci. Bersambung.